Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur? Senang sekali saya Iriana Mardanus bisa kembali bersilaturahmi dengan Anda sahabat sahur dimanapun Anda berada dalam program Ramadan Kompas TV, apalagi kalau bukan sahur time, insya Allah berkah. Nah, hari ini tentunya kita juga masih akan ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi dengan narasumber kita yang nanti akan hadir tentang tema-tema yang insya Allah bisa memberikan pengetahuan lebih kepada sahabat sahur tentang apa itu Islam dan juga apa yang nanti akan kita bahas hari ini. Tentunya saya tidak ngobrol sendiri seperti biasa. Hari ini cukup istimewa. Saya ditemani oleh Widi Dwinanda. Widi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sahurnya juga luar biasa meskipun agak-agak repot ya kalau masak. Jadi sebenarnya alasan sih emang jarang masak, jadi lebih baik udah deh yang simple. Cari warung-warung yang ada di dekat apartemen, beli, udah bisa sahur. Ya? Tapi emang ngomongin warung makan ini, warteg apalagi ya dipikir-pikir, kemudian nggak cuman porsinya apa banyak. Yang banyak, ya. mengenyangkan. Harganya juga terjangkau nggak sih? Iya betul banget. Dan apalagi kalau kita makan di warung-warung ini juga kita sebenarnya secara tidak sadar sedang membantu UMKM di Indonesia. Apalagi sahabat sahur juga pasti paham ya bagaimana peran UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini yang sangat amat penting sekali untuk menopang pergerakan ekonomi di Indonesia. Nah, berbicara mengenai UMKM ini juga, ini berhubungan sekali dengan tema yang akan kita bahas hari ini, sahabat sahur, yaitu bagaimana UMKM ini juga salah satunya ditopang oleh Pegadaian Syariah. Bagaimana kemudian peran dari Pegadaian Syariah ini menopang atau membantu pertumbuhan dari UMKM. Kita akan bahas langsung, tapi akan saya perkenalkan dulu nih, ada dua narasumber kita hari ini. Yang pertama yang di dekat Yanda, ini ada Bapak Damar Latristiawan, Bapak sebagai Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian. Assalamualaikum Pak Damar, selamat pagi, apa kabar? Baik. Dan juga di sebelah saya nih yang dekat dengan saya ada Kiai Haji Saifullah Amin, tapi biasa disapa akrabnya yaitu Kang Amin. Kang Amin. Assalamualaikum Kang Amin, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baik, dan juga harus semangat ya pagi hari ini, semangat pokoknya. Bilang sahur nih harus semangat. Betul. Oke, Widi, Yanda mau langsung nanya dulu nih ke Kiai dulu pertama. Kiai, bagaimana sih sebenarnya hukum Islam itu melihat tentang pegadaian itu sendiri dan juga Pegadaian Syariah? Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sahur dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dan kali ini kita bersama dengan Pegadaian. Yang pertama-tama di dalam agama Islam itu selain masalah ibadah diatur oleh agama, juga masalah muamalah atau transaksi ini juga diatur oleh agama. Nah, di dalam agama Islam, transaksi ini terdiri dari beberapa bab. Ada yang transaksi ini sifatnya adalah free to free atau bebas nilai seperti hadiah dan lain sebagainya. Tidak ada yang dibarterkan. Ada yang sifatnya ini jual beli, barang yang sudah dilepaskan tidak bisa diambil lagi, meskipun yang punya awal pertama itu pengen, tapi yang kedua tidak mau melepaskan maka tidak terjadi. Itu adalah jual beli. Atau dulu memakai sistem barter, kemudian sekarang memakai sistem keuangan. Dan yang ketiga adalah gadai. Gadai ini kan ketika seseorang memiliki satu barang, kemudian dia memerlukan uang atau memerlukan barang lain, barang itu bisa dititipkan kepada orang lain, kemudian diganti dengan uang dengan perjanjian tertentu, sehingga beberapa waktu kemudian dia bisa mengambil barang itu lagi ketika dia juga mengembalikan yang dipakainya, misalnya dihargai dengan uang dan lain sebagainya. Itu adalah cara beberapa di antara cara transaksi yang diatur dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu transaksi itu boleh selama tidak mengandung unsur-unsur penipuan, tidak mengandung juga unsur-unsur perjudian. Nah, ada beberapa hal yang diperhatikan adalah di dalam Islam sistem perekonomian itu sangat dianjurkan agar kaila takuna dulatan baginal agniya, agar modal atau kapital itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang itu saja, orang-orang kaya yang itu saja, korporat-korporat besar yang itu saja. Yakni ini mengindikasikan bahwa Islam itu sangat
mensupport agar usaha-usaha kecil, usaha-usaha perumahan itu bisa berdiri, bisa maju, dan sektor real di masyarakat ini bisa memutar roda perekonomian masyarakat sehingga masyarakatnya menjadi tumbuh dengan kuat secara ekonomi. Nah, masalah hukumnya tentu Islam juga mengatur bagaimana hukum-hukum di dalam perdagangan dan juga termasuk hukum-hukum di dalam gadai. Nah, tetapi di Indonesia kita mengenal ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan juga DSN, Dewan Syariah Nasional, yang sudah mengawasi dan mengatur tentang perundang-undangan dan jalannya transaksi-transaksi di lembaga-lembaga yang diikuti oleh masyarakat di Indonesia. Jadi kira-kira kita tidak perlu meragukan apakah misalnya pegadaian syariah itu halal apa haram. Nah, itu tidak perlu diragukan karena sebenarnya prinsip gadai itu bahkan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW di dalam Islam. Rasulullah SAW ini juga pernah memiliki barang gadai, dan di dalam transaksi itu barang gadai atau jual beli pun tidak harus sesama Muslim. Beda dengan ketika kita ibadah. Ibadah itu harus Islam dengan Islam, misalnya sholat, imamnya harus Islam, makmumnya juga harus Islam. Ketika orang harus berpuasa sebagai ibadah, dia harus Islam dulu. Tetapi dalam transaksi tidak seperti itu. Orang boleh bertransaksi dengan non-Muslim seperti jual beli dan lain sebagainya. Bahkan di dalam syariah ini pun Rasulullah SAW itu ketika beliau kemudian wafat itu masih memiliki gadai dengan orang Yahudi. Yang digadaikan waktu itu adalah zirahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pegadaian, khususnya pegadaian syariah itu apakah halal apakah haram, karena sudah diawasi oleh DPS dan juga di bawah DSN. Kira-kira seperti itu. Penting juga di Indonesia jangan diragukan lagi ya kalau masalah gadai, kemudian juga apalagi terkait karena zaman Rasulullah juga sudah ada seperti itu. Nah, kita beralih ke Pak Damar nih. Seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian syariah ini memang sedang berkembang di Indonesia. Sementara itu juga pegadaian memiliki pegadaian syariah. Nah, sebenarnya pegadaian syariah itu seperti apa sih, Pak? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sahur yang budiman, menanggapi pertanyaan tadi bahwa pegadaian syariah adalah suatu unit kerja yang dimiliki pegadaian yang melaksanakan bisnis maupun layanan secara syariah. Tadi disampaikan oleh Cak Amin bahwa kita juga memiliki Dewan Pengawas Syariah. Jadi beliau yang bertanggung jawab mengawasi apakah produk-produk pegadaian ini, syariah ini sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Sehingga tadi tidak dilakukan lagi. Dan alhamdulillah juga pegadaian syariah ini portofolionya udah lumayan besar. Jadi dari total folio pegadaian itu 18% adalah dari syariah ini. Jadi sangat membantu masyarakat secara syariah, menjadikan pilihan masyarakat untuk bertransaksi secara syariah, kami udah memiliki itu. Oke, itu dia ya. Tadi kemudian kalau untuk perbedaan mendasar sekali Pak, kalau dari pegadaian syariah dengan pegadaian yang biasa misalnya? Ya, jadi banyak orang bertanya, apa sih bedanya pegadaian konven sama pegadaian syariah? Yang jelas, kalau pegadaian syariah tentunya sesuai semua syariat-syariat Islam. Misalnya dalam transaksi ada akadnya, kemudian dalam pemodalan yang benar-benar pemodalan yang berasal dari sumber dana yang dari syariah. Jadi itu bedanya, secara prinsip itu bedanya. Tapi dalam transaksinya, dalam kesehariannya ya sama. Ya. Jadi ada sedikit banyak cara-caranya ketika juga, di pegadaian itu sendiri bertransaksinya tadi ya Pak ya, agak-agak beda sedikit begitu ya. Nah, akadnya beda. Akadnya gitu. beda, tadi ada akadnya juga. Nah, Widi, Pak Damar, Kiai, kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan pegadaian syariah membantu UMKM ini, bagaimana perannya nanti lebih dalam setelah jeda. Tapi saya juga mau mengingatkan kepada sahabat sahur, ini adalah salah satu cara juga untuk berlomba-lomba dalam bulan suci Ramadan ini untuk mengejar kebaikan di bulan Ramadan. Caranya mudah sekali dengan berdonasi dan juga berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680192677 NU Care Lazisnu, atau sahabat sahur yang ingin berdonasi dan juga berzakat bisa langsung scan barcode yang ada di layar kaca Anda. Tentunya sambil mendengarkan mauidhah hasanah dari Kiai, di sini ada
Kang Amin dan juga Bapak Damar mengenai pegadaian syariah dan UMKM di Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini ya. Silakan Widi. Sebenarnya Kang Amin, saya mau tanya juga sebenarnya gimana sih cara untuk meyakinkan masyarakat yang mungkin masih khawatir nih untuk kepegadaian syariah? Apa yang harus diyakinkan? Ya, yang pertama masyarakat perlu diedukasi bahwa gadai itu adalah transaksi yang legal di dalam Islam. Nah, di Indonesia kemudian ada pegadaian syariah. Ini gadainya juga sudah legal, syariahnya ini menunjukkan bahwa dia memang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Kita ambil contoh misalnya, apa sih bedanya transaksi konvensional dengan transaksi syariah? Yang paling mudah adalah misalnya di dalam transaksi konvensional bisa jadi barang-barang yang ditransaksikan itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Misalnya dia transaksi barang haram. Nah, mungkin juga ada jual beli barang yang haram untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak diridhoi oleh agama. Nah, di dalam pegadaian syariah itu kira-kira ya kita dapat memastikan, mungkin nanti dikonfirmasi Bapak Damar, bahwa barang-barang yang digadai di sana adalah barang-barang yang sudah secara syar'i itu tidak perlu dipertanyakan. Artinya barangnya halal, bukan barang yang diambil dengan cara-cara yang haram. Dan tentu saja karena lembaga pegadaian syariah adalah lembaga yang resmi, jadi dia diawasi dan dimonitor oleh lembaga-lembaga keuangan negara yang juga ini menjamin ketika bertransaksi di lembaga-lembaga resmi seperti pegadaian syariah tentu lebih aman daripada kita bertransaksi gadai misalnya di tempat-tempat pegadaian yang tidak ada penjaminnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah ya, kenapa kemudian nggak usah ragu lagi ya tadi ya, Widi ya, kalau mau ke pegadaian ya. Karena sedikit banyak tadi sudah dijelaskan juga oleh Kang Amin ya, barang-barangnya ya Pak Damar ya, itu yang juga penting masyarakat tahu bahwa sudah pasti begitu ya. Mungkin saya tambahin dikit ya. Silakan Pak Damar. Ya, silakan. Jadi sebenarnya yang pegadaian konven sama syariah ini kalau dia milik PT Pegadaian ya, kan ada pegadaian itu banyak tuh. Kalau PT Pegadaian tadi dia diawasi OJK, diawasi Dewan Syariah Nasional, baik yang syariah maupun yang konven itu semuanya halal dalam arti transaksinya. Jadi memang kami semua yang masuk di kami di Pegadaian itu akan dilihat ini barang curian atau enggak. Barang ini bisa ketrace tuh, Pak, ya? kami punya daftar barang polisi gitu kan. Kemudian barang-barang ini barang-barang yang benar atau enggak. Jadi bukan barang yang tidak benar gitu loh. Ya, jadi makanya saya ngajak masyarakat kalau mau gade datanglah ke Pegadaian yang resmi. Ya, salah satunya adalah di tempat kami yaitu PT Pegadaian yang ini milik BUMN dan ini adalah benar-benar diawasi OJK sehingga lebih apa yang disampaikan Pak Kiai tadi benar. Tapi kalau Pegadaian yang maksudnya yang abal-abal Pegadaian yang nggak jelas izinnya itu lebih bahaya karena dia bunganya lebih tinggi, lebih sangat besar, lebih baik ke Pegadaian resmi. Penting juga tuh Pak Damar ya. Kemudian ya Widi ya, kalau misalkan untuk edukasi masyarakat juga nih Pak Damar untuk mengetahui memilah begitu ini pegadaian, oke deh ini yang benar, yang ini yang kayaknya kurang cocok nih, itu gimana sih Pak Damar? Ya tentunya kami ada simbol-simbol bahwa itu Pegadaian, PT Pegadaian. Jadi kalau yang di lain itu namanya gade gitu kan, atau industrinya itu pergadaian. Tapi kalau namanya Pegadaian ya satu-satunya Pegadaian itu milik pemerintah ya. Dan kebetulan Pegadaian ini tersebar di seluruh Indonesia dan punya agen-agen sehingga masyarakat pun mau kemana pun akan menemukan Pegadaian itu di mana aja. Luar biasa. Ya. Jadi lebih dekat ke masyarakat juga Pegadaian banyaknya gitu sekarang ya. Nah, sebenarnya saya juga penasaran terkait dengan yang beberapa waktu ini juga dekat ya di kalangan masyarakat ini ada pegadaian online. Tapi sebelum masuk ke situ, Pak Damar saya mau bertanya dulu terkait dengan peran pegadaian ini dalam membantu UMKM memajukan perekonomian negara. Sebenarnya kalau kita tahu nih UMKM juga sejak masa pandemi COVID-19 apalagi ya, ini sangat santer terdengar begitu bagaimana membantu perekonomian negara, kemudian banyak disupport juga, salah satunya yang menyupport adalah pegadaian syariah itu sendiri. Bagaimana sih Pak sebenarnya peran pegadaian syariah ini dalam menyokong UMKM? Baik, saya bicara di Pegadaian Syariah dulu ya. Jadi Pegadaian Syariah itu mempunyai total yang salurkan
outstanding loan-nya itu udah 10,1 triliun. Nah, ini rata-rata nasabah kami itu 71% adalah untuk produktif. Jadi hampir 70% orang yang kedatang Pegadaian itu untuk usaha. Ini dibantu dengan produk-produk Pegadaian itu sangat dekat dengan UMKM. Misal, barusan 1 April kemarin menyuluskan lahan fleksi. Lahan fleksi itu apa? Lahan yang harian atau gade harian. Jadi sehari kalau dia gade per 1 jutanya itu hanya 900 perak. Jadi misalnya ibu-ibu pedagang mau butuh modal pagi, kemudian sore dikembalikan, itu 1 jutanya hanya 900 perak. Ya, ini sangat membantu UMKM karena dia butuh hanya untuk beli pisang, kemudian bikin tepung digoreng, kemudian dijual. Apalagi Ramadan itu datang Pegadaian, pagi sore ditebus itu hanya 900 perak. Ini lebih murah dibanding bayar parkir mungkin. Iya benar juga sih. Jadi Pegadaian sangat dekat dengan UKM dan sambil semua produk-produk kami adalah dekat dengan UKM. Jadi khusus yang Harum BPKB itu UKM juga bisa pinjam dari Pegadaian. Dan tadi kalau sangat biaya munahnya sangat ringan sekali dibanding gadis swasta yang lainnya. Banding bayar parkir tadi loh. Iya. Begitu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sehingga masyarakat juga terbantu bahkan untuk orang-orang yang mungkin baru membuka usaha ya. Jadi yang 1 juta tadi gratis loh. Datang ke Pegadaian butuh 500.000 nggak ada bayar, nggak ada bunga sambalnya, nggak ada munahnya nggak ada. Ini jadi nggak enak kalau harus minjem ke teman ya, langsung aja ke Pegadaian begitu. Ya, dan ada aplikasinya juga. Pegadaian punya Pegadaian Digital Service, hanya dia punya tabungan emas, hanya butuh 500.000, di bawah 1 juta juga bisa lewat aplikasi. Nggak perlu datang ke Pegadaian. Ya. Oke. Nanti itu kita akan bahas usai jeda tuh yang masalah online dan bagaimana kemudian Pegadaian ini sudah masuk juga ke digitalisasi. Tapi Pak Damar, saya juga penasaran terkait yang tadi nih, Widi. Dekat sekali dengan UMKM. Tadi kan dikasih contoh misalkan ibu-ibu yang ingin menjual pisang goreng, nanti sore atau malamnya ini kemudian baru ditarik kembalikan. Itu terdata, Pak Damar melihatnya bagaimana? Kemudian memang ini tuh kebanyakan mereka yang lagi berusaha di usaha-usaha kecil menengah ini yang ke Pegadaian. Gitu. Ya, jadi kami juga ada punya produk namanya Rahan Umi. Rahan Umi ini kalau dia mau meminjam itu lihat, ditanyain dulu, kamu punya usaha apa? Nah itu yang bisa data-data kami bisa masuk. Sehingga dengan sistem yang bagus kita bisa mendata nasabah kami itu untuk produktif atau untuk konsumtif. Jadi jelas. Jadi untuk program ini, untuk yang Rahan Umi tadi syaratnya harus punya usaha. Nah, usahanya apa-apa, usaha kecil dan rata-rata kami di sini kalau Pegadaian secara keseluruhan itu hanya 4 juta orang pinjam. Karena mau pinjam 4 juta lembaga mana yang bisa lebih cepat di Pegadaian dan lebih syariah tadi. Apakah ada pengecekan terlebih dahulu untuk usaha yang dilakukan? Oh iya, jadi ada jenis macam-macam. Kalau dia lewat Rahan atau Gade itu nanti menyusul. Jadi dia butuh dulu baru, jangan ditanya-tanya dulu baru di survei. Jadi dia menyatakan bahwa dia UMKM, Pak saya punya usaha gitu kan. Kemudian kita pinjemin dulu, nanti dengan perjanjian seandainya benar ada usahanya, nanti rate-nya itu sangat diturunkan. Gitu. Tapi kalau dia terbukti nggak ada ya tetap samparan normal. Jadi lebih baik. Jadi bukan untuk Rahan Uminya bukan dicek dulu di rumah kelamaan. Kita cepat butuh duit dulu kan. Kasih duit dulu baru nanti kita cek. Gitu. Wah, Masya Allah ini begitu mudah ya pengecekannya bahkan setelah dipinjamkan. Gimana Pegadaian Syariah tidak memudahkan masyarakat begitu ya Yanda ya? Masya Allah luar biasa. Nah Kiai dan juga Pak Damar, kita tentunya masih akan membahas ya terkait dengan Pegadaian Syariah, berhubungan juga dengan UMKM. Tapi sebelumnya ini yang bisa nanya sebenarnya ke Kang Amin dan juga ke Pak Damar, nggak cuma Widi dan Yanda. Ini yang terbuka sekali ya? Betul sekali. Yang bisa bertanya juga Anda sahabat sahur, kalau mau bertanya langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sahurtime_kompas.tv, bisa lewat DM ataupun komen. Wah, ini banyak sekali nih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya gali. Jawabannya tentunya dari dua narasumber yang begitu luar biasa pada pagi hari. Menarik ya pembahasan hari ini, Widi. Menarik banget tentang Pegadaian Syariah, bagaimana bisa membantu UMKM yang begitu luar biasa. Nah, ini juga yang ingin saya tanyakan kepada Kiai dulu nih, Kang Amin, untuk Pegadaian Syariah ini sebenarnya boleh nggak sih yang non-Muslim juga ke Pegadaian Syariah seperti itu? Boleh. Tadi di awal kita jelaskan bahwa transaksional di dalam Islam itu tidak hanya antar Muslim. Jadi jual beli boleh dengan non Muslim, demikian pun gadai itu boleh dengan non Muslim, bahkan
Nabi dulu juga melakukan akad gadai, transaksi gadai dengan orang-orang Yahudi, dan para sahabat juga melakukan banyak hal yang sama dengan non-Muslim. Jadi tidak terbatas apakah dia orang Islam ataukah non-Muslim, transaksi selama transaksinya transaksi yang halal, barang yang ditransaksikan juga barang halal, tidak ada unsur tipu-tipu, tidak ada unsur perjudian, maka itu sah, boleh. Oke, seenggaknya ini nasabah yang non-muslim juga seharusnya tahu ya bagaimana konsep-konsep pegadaian syariah itu. Jadi memang sudah paham betul, akhirnya ya sudah ke pegadaian syariah seperti itu. Mestinya bahwa ketika gadai saja itu boleh, maka ketika sudah dilabeli syariah, dia lebih boleh. Kira-kira seperti itu. Itu dia. Nah, yang Anda juga penasaran, Kang Amin, ini kan lagi bulan puasa nih ya. Jadi kan banyak juga mungkin yang berzakat atau bersedekah begitu kan. Tapi Kang Amin, hukum itu seperti apa kalau kita bersedekah, berzakat menggunakan uang yang kita dapat dari pegadaian? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kita zakat dengan uang hasil gadai itu boleh. Karena uang itu adalah menjadi uang kita. Apakah kita gunakan uang yang kita dapat dari menggadaikan barang itu untuk nolong orang, boleh, untuk zakat boleh, untuk bayar utang juga boleh. Itu hak ada menjadi ada di orang tersebut. Tidak ada lagi hubungannya dengan pegadaian, karena urusannya dengan pegadaian nanti ya bayarnya gitu aja, itu yang perlu dipikir ya Pak ya. Yang bayarnya lagi itu ya. Kan nggak barangnya nggak balik. Karena kalau nggak dibayar barangnya nggak bisa balik kan tentu. Ya, benar juga. Ini bagaimana nih kalau pemanfaatan barang gadai itu seperti apa sih, sementara orang yang menggadaikan ternyata tidak bisa membayar begitu? Nah, itu dia. Dititipkannya untuk selamanya atau bagaimana begitu? Tentu di dalam akad itu ada teknis-teknisnya ya. Barangkali kita tidak bisa memberikan satu contoh yang pas karena itu pasti kasuistik, tetapi gadai ini tentu saja ada batasnya, dan ketika misalnya ada satu batas yang sudah hampir tercapai, ya mestinya bisa diperpanjang, kira-kira kan gitu Pak Temar ya. Mungkin kalau boleh nambahin? Ya, Silakan. Jadi gini, kalian ada pertanyaan, bagaimana kalau nasabah itu nggak bisa nebus? Nah, Betul. untuk pegadaian sendiri saat ini kami berusaha jangan sampai mereka itu barangnya lepas. Jadi banyak kebijakan dari pegadaian. Seandainya memang belum sempat, ya kita perpanjang lagi waktunya. Kemudian seandainya kita kasih penawaran yang lebih baik. Kalau diperpanjang nanti munahnya bisa diskon, bayarnya separuh dan sebagainya. Jadi eksekusi itu adalah hal yang terakhir kita lakukan. Jadi karena sayang sekali kalau kita punya barang kemudian kita lepas atau kita jual, itu sayang sekali. Jadi kita bantu masyarakat biar tetap memilih barang tersebut gitu loh. Jadi ini porsinya sangat kecil sekali, Mbak Widi. Jadi sangat kecil sekali untuk masyarakat yang benar-benar melepas barangnya karena dia nggak mampu. Karena kita memberi bantuan bagaimana dia tetap bisa memiliki barangnya kembali. Oke, Pak Damar. Ini juga yang bikin penasaran kan dari tadi kan misalkan pegadaian ini sendiri kan dekat nih ya dengan pelaku UMKM misalnya. Selain memang bisa kalau tadi menggadaikan kemudian mendapatkan uang, di pegadaian sendiri ini bisa nggak sih bekerja sama dengan UMKM, misalnya ada apa mau bekerja sama itu mungkin bisa di-share? Ini malah kebetulan sekali nih Kementerian BUMN itu membuat semacam aplikasi, yaitu namanya PADI. Jadi PADI itu Pasar Digital UMKM. Jadi semua UMKM bisa masuk ke aplikasi tersebut dan nanti pembelinya adalah semua BUMN. Jadi kalau BUMN butuh apa, kalau pegadaian ini butuh mungkin makanan kecil untuk rapat, itu UMKM bisa masuk ke aplikasi PADI ini, sehingga dia bisa menawarin nanti bisa transaksi. Dan lebih uniknya lagi, misalnya dia nggak punya modal atau mungkin UMKM masuk di situ, kemudian belum dibayar sama yang pesen, itu bisa pegadaian nalangin dulu. Ya. Jadi ini semua BUMN masuk di sini. Jadi ini waktu yang baik teman-teman UMKM masuklah di aplikasi PADI ini, PADI Digital UMKM yang digagas oleh Kementerian BUMN.
Ini sangat membantu sekali. Kalau untuk syarat-syaratnya Pak Damar mungkin bisa Syaratnya juga daftar ke aja salah sahabat-sahabat. satu BUMN. Jadi misalnya UMKM yang dekat di mana, dekat di Pegadaian, makanya dia daftar sebagai vendor dari Pegadaian. Dan nanti dia akan memasukkan sama Pegadaian, akan dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Dan nanti siapa aja bisa ngelihat. Misalnya UMKM ini jualan, saat ini jualan mukena, misalnya begitu kan. Kemudian dia mau ada perusahaan mau bikin souvenir, itu bisa dia nawarin atau mungkin jualan makanan gitu kan. Kalau tadi saya bilang BUMN mau rapat ya pesen makanan dari UMKM ini gitu. Oh. Ini sebuah aplikasi yang begitu luar biasa ya, di mana Luar biasa. Spesifik sekali ya, WD. Ya. UMKM-nya itu bukan hanya diberikan kemudahan, tetapi juga sebenarnya dijadikan kayak konsumennya juga disediakan, Jadi begitu ya? Pembelinya Seluruh juga ada BUMN semua, ya? seluruh BUMN. Oh, luar termasuk. biasa. Jadi semuanya bergerak Iya. untuk mensupport UMKM yang memang Iya. tergabung dalam komunitas di aplikasi tersebut. Betul. Wah. Selain itu ada program lainnya, Pak Damar, mungkin untuk kerjasama bersama dengan UMKM? Kalau kerjasama tentunya itu tadi masuk, kemudian kami Pegadaian juga menyalurkan program pemulihan nasional ya. Jadi saat ini Pegadaian juga menyalurkan misalnya UMKM itu yang menjadi nasabah Pegadaian, dia akan mencatat potongan dari munah tadi, potongan munah atau potongan biaya tadi atau pemulihan dari pemerintah. Jadi kita menyalurkan juga. Kemudian Pegadaian juga melakukan bantuan Presiden, BPUMM itu juga kami menyalurkan. Jadi Pegadaian yang kita nasabah Pegadaian bisa didaftarkan dan nanti dia akan mendapat bantuan dari BPUMM tadi sebesar 2,4 juta. Asal dia nasabah Pegadaian dan dia ternyata dia UMKM beneran gitu. Oke. Nah, Ya. itu syarat-syaratnya gimana tuh Pak Damar? Misalkan tahu ini UMKM yang bisa dapat, yang ini yang enggak, kemudian ada kategori-kategori tertentu untuk nggak sih? kategori Minimal sebenarnya berapa lama atau itu udah lewat ya, tapi yang Pegadaian itu sebagai pengusul. Oke. Jadi nasabah, ini loh aku punya nasabah UMKM ini loh. Nah usulkan ya pemerintah ini layak mendapatkan dana bantuan itu. Jadi kita udah dikunci waktu yang lama, bukan sekarang kemudian daftar enggak, tapi yang Oh iya. nasabah lama itu bisa diusulkan itu. Ya. Oh iya iya. Ada kuotanya tidak? Batasannya? Ada. Tentunya ada kuotanya, besarnya juga ada. Saya nggak lupa datanya yang pasti, udah kami salurkan sekitar 451 miliar untuk masyarakat ini. Oke. Tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Iya. ya, apalagi. Kalau tadi ya yang luar biasa itu yang padi tadi ya. Ya, Padi tadi luar Ya. biasa sekali. Tentunya masih aktif terus ya? Masih Pak aktif Damar? terus kan. Dan ini kita dorong para UMKM ini untuk itu aktif di situ gitu. Jadi dia sebagai bisa dijadikan rekanan semuanya. Jadi masalah yang kecil semua bisnis bisa masuk di situ. Nah, sebenarnya kalau udah ngelihat yang tadi ini kan berarti udah masuk digitalisasi juga tuh ya, Betul, Pak Damar ya. ya. Udah gimana kemudian Pegadaian juga pada akhirnya ikut untuk menggunakan aplikasi dunia Mantep, digital dan lain-lain betul, itu kan. ya. Nah, saya mau tanya ke Kang Amin dulu nih. Kang Amin, kalau Pegadaian kemudian juga Pegadaian Syariah tadi kan, ini kan sistemnya kita datang ke Pegadaiannya. Tapi kan sekarang kalau dilihat nih banyak juga nih yang kemudian sudah menggunakan, itu mungkin bisa di cross check ya sama Pak Damar, yang menggunakan aplikasi Pegadaian online. Itu hukum dalam Islam seperti apa Kang Amin? Sama saja atau ada yang sebaliknya? Iya, jadi di dalam teknis agama Islam atau peraturan fikih agama Islam, biasa disebut sebagai fikih, itu memang terjadi beberapa perubahan-perubahan, terjadi beberapa perkembangan-perkembangan karena secara usuli atau secara dasarnya, pondasinya al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum itu dapat berubah menurut situasi dan kondisinya, bagaimana keadaan yang menyertainya. Nah, seperti contoh zaman dulu di dalam fikih-fikih lama atau aturan-aturan lama itu, orang memesan barang yang mana barang itu dimasak menggunakan api atau diproses menggunakan api, dalam hal ini makanan, itu pun tidak boleh. Karena pada zaman itu api itu menjadi barang yang dianggap sebagai unsur yang tidak jelas. Misalnya pisang goreng gitu kan. Zaman dulu orang pesan pisang goreng itu tidak boleh. Karena zaman dulu api dengan kayu dan biasa dimasak di luar mungkin kan, sehingga banyak angin dan lain sebagainya, abu kemana-mana, sehingga pesen barang yang dimasak dengan api itu tidak boleh karena dianggap tidak jelas barangnya. Bisa jadi nanti bagus, bisa jadi nanti buruk jadinya. Jadi ya, tetapi sekarang itu tidak ada masalah lagi. Kita pesan makanan apapun itu tidak ada masalah karena dianggap bahwa api
untuk saat ini sudah bisa dikendalikan, terutama untuk masalah-masalah kuliner kan itu bebas-bebas saja, sah-sah saja. Maka sama tadi Gade dengan online dan lain sebagainya, kembali lagi selama DSN dan IPS tadi oke, ya tidak apa-apa. Dan selama kenapa selalu kita anjurkan agar kita selalu bertransaksi, hendaknya itu dengan lembaga-lembaga yang terpercaya, karena ada yang mengawasinya dan ada yang bertanggung jawab tentang hukumnya. Dan selama produk-produk itu sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh DSN dan DPS, maka saya pikir masyarakat bisa menggunakan produk itu, Pak. Oke, Masya Allah. Berarti nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya, semuanya sudah benar-benar terpercaya yang pasti. Nah, untuk Pegadaian sendiri kan tadi sudah ada padi aplikasi ini kan berarti ada perubahan, ada inovasi di dalamnya. Ada produk-produk digital apa lagi Pak sebenarnya yang juga bisa mendukung UMKM Indonesia? Nah, tapi izin Pak Damar, Widi, ini nanti akan dijawab setelah jeda ya. Baik. Tentunya pasti ini jawabannya juga akan dielaborasi dan akan lebih panjang. Pasti panjang sekali soalnya jawabannya ya. Menarik sekali. Sahabat Sahur, ini masih kita akan lanjutkan setelah jeda masih akan kita lanjutkan lagi bagaimana diskusi terkait dengan Pegadaian Syariah ini. Sekali lagi kami ingatkan juga, selain ayo diburu-buru sahur ini udah mau mendekati waktu imsak, Anda juga masih bisa bertanya untuk mengirimkan pertanyaan langsung, nanti akan dijawab oleh Kang Amin dan juga Pak Damar di studio melalui Instagram @sahurtime_kompas.tv. Produk-produk digital apa lagi sih yang dikeluarkan oleh Pegadaian sehingga memudahkan masyarakat Indonesia? Oke, baik, makasih Mbak Widi. Pegadaian saat ini memang udah arahnya untuk digitalisasi semuanya. Jadi kalau masyarakat ini mau gade itu bisa lewat digital. Maksudnya lewat digital itu lewat smartphone-nya itu bisa. Mau nebus bisa lewat smartphone. Mau nyicil bisa lewat smartphone juga. Mau minta tambah bisa lewat smartphone juga. Mau ngajuin permohonan produk-produk Pegadaian bisa lewat smartphone juga. Dan saat ini yang paling dasar nih Mbak Widi. Mbak Widi saya harapkan udah punya namanya tabungan emas. Wah, itu saya nggak ketinggalan dong. Saya tuh benar-benar #sahabat Pegadaian. Iya. Sebenarnya ini juga berhubungan banget untuk UMKM ya Pak ya? Betul. Juga akan untuk nabung atau investasi Mas ya? Jadi gini, para pelaku UMKM ini hanya dia dapat keuntungan, itu kami sarankan sedikit ditabung di Pegadaian. Karena apa? Bisa tuh Pak dikit-dikit tuh? Bisa Pak, 10.000 pun bisa untuk di Pegadaian. Lah, nanti saatnya dia bisa lama-lama semakin banyak, nggak terasa kan? Lah kalau butuh modal, bisa langsung digadikan lewat digital. Betul. Dan ini munahnya atau sewa modalnya lebih murah. Dan lebih cepat, mau kapan pun sampai malam pun bisa lewat digital ini. Dan mau nebusnya, mau nyicilnya sangat bagus sekali. Sehingga UKM ini hanya punya keuntungan masuk tabungan. Kalau butuh apa-apa ya tabungannya bisa digadaikan karena lebih murah sewa modalnya itu. Betul, transaksinya benar-benar lebih mudah nih Anda, karena saya juga benar-benar punya aplikasi ini, saya juga pakai. Oh, Widi udah pakai nih ya? Udah pakai. Oh, luar biasa Ini nih sahur malah. untuk pencairannya tuh benar-benar cepat ya Pak Damar. Ditambah lagi kita kan kebayang kalau misalnya mau membeli emas itu kan, aduh 1 gram kita ngecek kan ya, ngecek berapa. Sekarang ternyata lagi naik 900.000. Kalau ini nggak perlu, jadi berapapun yang kita punya itu bisa ditabung dan akhirnya itu jadi dikonversikan menjadi gram emas begitu ya Anda. Anda harus punya loh. Oke, apalagi sahabat sahur dan juga mungkin pelaku UMKM yang mungkin masih terbatas, kemudian pengen nabung emas ini bisa langsung dicek aja ya. Apalagi pandemi bisa dari rumah gitu loh, nggak perlu datang gitu. Apalagi zaman sekarang kan mau di HP gitu ya. Nah ini juga berhubungan dengan emas nih, pas banget ada pertanyaan dari sahabat sahur nih Pak Damar. Tapi ini pertanyaannya untuk ke Kang Amin dulu. Kang Amin, sebenarnya bagaimana hukum menyewakan emas ke teman yang membutuhkan untuk digadaikan sebagai modal usaha? Jika ada biaya emas yang dikenakan, apakah termasuk riba? Silakan Kang Amin. Yang pertama, bagaimana menyewakan emas kepada teman untuk digadaikan? Ini berat ini, lebih baik dijawab tidak boleh. Karena kalau kita kasih boleh, nanti lama-lama pertama emasnya teman digadaikan atau dijual, parah lagi kan. Yang kedua, motornya teman dijual juga. Waduh, yang ketiga, mobilnya teman dijual. Yang kelima, rumahnya teman dijual juga itu nanti. Semuanya dijual juga. Lebih baik yang punya sendiri. Jadi,
ada syarat milkut tam di dalam transaksi, barang yang ditransaksikan itu adalah barang miliknya sendiri. Nah, kecuali kalau dia memang semacam makelar kan, dia menjualkan, gitu. Dalam pegadaian pun kira-kira akan dia memiliki surat kuasa untuk menggadaikan barang yang atas namanya orang lain. Nah, itu kan dia berarti mentransaksi barang, bertransaksi mewakili pemilik yang sesungguhnya. Jadi tidak semudah bahwa kita ini punya teman saya gadaikan, nah gitu. Itu nanti jatuhnya penggelapan, Pak, ya gitu. Dan untuk pialang pun sebenarnya yang tadi Kang Amin juga jelaskan, syarat-syaratnya juga ketat sekali ya, Pak Damar ya. Jadi pegadaian sendiri sebenarnya ada agen pegadaian juga. Jadi yang bilang Pak Amin, jadi agen tapi beda ya. Agen sini ya perpanjangan tangan dari pegadaian tuh masyarakat UMKM tadi bisa jadi agen pegadaian juga. Ini jadi dia usaha tapi bisa membantu pegadaian, misalnya ada nasabah temennya mau bayar ke pegadaian tapi lewat agen tuh bisa. Atau mau gade lewat si penjual HP, kemudian sebagai agen pegadaian ada orang datang kemudian gadein lewat agen pegadaian itu bisa. Jadi lebih saat ini pegadaian punya 16.000 agen-agen pegadaian yang bisa membantu transaksi mendekatkan masyarakat ke pegadaian. Nah, ini penaksirannya seperti apa Nah, nih? penaksirannya Tentunya kan harus ada syarat-syaratnya juga. Gitu. Jadi ada 3 agen ya, agen gade, agen pembayar, agen pemasar. Jadi kalau dia nggak bisa naksir ya berarti dia hanya akses sebagai pemasar atau pembayar. Tapi kebetulan dia toko sepeda motor, sepeda bekas, kemudian toko HP, laptop itu bisa sebagai dia bisa naksir dong. Atau toko emas kan bisa naksir. Ini harga emasnya berapa, harga HP-nya biasa bisa gitu. Dan mereka disertifikat dari pegadaian. Jadi tinggal dikoordinasikan saja kepada pegadaian itu sendiri. Nah, ini begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pegadaian ya, terutama untuk pengembangan UMKM. Nah, untuk harapannya pegadaian kepada pertumbuhan UMKM di Indonesia seperti apa sih, Pak Damar? Harapan kami tentunya pengen UMKM ini maju terus, dan saya yakin pemerintah ini sangat concern sekali untuk mengembangkan UMKM ini. Jadi semua BUMN itu diminta mendorong dari timbulnya UMKM sehingga dalam hal ini pegadaian produk-produknya itu sangat mendukung juga. Jadi jangan khawatir kalau masyarakat menjadi UMKM kalau udah punya niat itu pegadaian bisa bantu. Dan tadi contohnya dengan arahan fleksi yang harian. Dia punya butuh modal hanya untuk membuat nasi goreng atau membuat pisang goreng gitu bisa datang pegadaian, itu kalau di bawah 1 juta free. Ataupun nanti kalau dia ngambil harian itu hanya sangat yang saya tadi bilang 900 perak per 1 juta. Jadi ayo saat ini masyarakat secara luas saat ini sangat tepat untuk kita melakukan menjadi UMKM karena saat ini sangat maju sekali, apalagi pemerintah sangat mendukung pengembangan dari UMKM ini. Mungkin sedikit lagi nih Pak Damar, ke depan kira-kira langkah yang apa konkret yang akan diambil nih untuk kemudian juga membantu teman-teman di UMKM akan seperti apa nih? Tentunya kami dalam menyalurkan pinjaman itu dilakukan pendampingan. Jadi kita nggak orang kasih usaha kemudian kita kasih pinjaman kemudian dia lepas nggak. Tapi dalam pegadaian ini termasuk pegadaian syariah, kalau kita memberikan pinjaman mikro itu kita dampingin baik offline maupun online ya. Online bisa webinar, offline juga on the spot, sehingga apa yang kita berikan itu sama-sama dengan UMKM bisa maju gitu loh Pak. Jadi UMKM ini terjamin ataupun bisa melakukan bisnis dengan baik. Itu tadi ya, transfer knowledge-nya juga ada di situ ya Pak Damar, luar biasa, Masya Allah. Subhanallah nih, banyak sekali informasi dan wawasan yang sudah benar-benar terisi oleh dua narasumber. Menarik sekali ya hari ini. Menarik sekali. Pengen nanya terus jadi. Ada Pak Damar juga Kang Amin, terima kasih banyak atas informasi dan wawasan yang begitu luar biasa. Dan sahabat sahur, pegadaian syariah adalah transaksi utang piutang dengan agunan atau jaminan barang yang difasilitasi oleh pegadaian. Ya, dan tentunya ya, Widi, pegadaian syariah ini juga punya banyak manfaat ya, Pak Damar, kemudian Kang Amin, salah satunya ini untuk membantu pengembangan sektor UMKM, sehingga ekonomi masyarakat bisa terus berjalan, apalagi kemudian juga di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana yang tadi Widi bilang, mendadak chef dan lain-lain. Betul. Makin kreatif, makin baik sepertinya ya, kalau di zaman pandemi COVID-19 ini. Dan pastinya pegadaian aman untuk sahabat sahur, jadi jangan takut untuk datang ke pegadaian. Dan akhir kata, saya Iriana Mardhanus, mewakili juga Widi Dwinanda, rekan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sekali lagi dan selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini akan ditutup doanya oleh Kang Amin. Kang Amin, silakan. Baik, para pemirsa, sahabat sahur dimanapun Anda berada, mari
sama-sama kita berdoa, khususnya di bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita dikaruniai kehidupan yang aman, damai, tentram, dan penuh berkah, serta dapat saling membantu kepada sesama masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka warzuqna umran mubaraka wa barik lana fi a'malina wa ghfir lana dzunubana dzunuba abaana dzunuba ummahatana dzunuba ajdadana dzunuba jaddatina wa dzunuba jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.